Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Pramudia Permana akan menjelaskan sedikit tentang transmisi data. Pada kabel twisted pair ada jenis konektor yang digunakan untuk kabel ini, yaitu konektor seri register jack atau RG, dan tergantung dari jenis kategorinya. Untuk kategori 2-4 kabel menggunakan RG11 yang terdiri dari 4 pin, sedangkan untuk kategori 5 kabel ke atas menggunakan RG45 yang terdiri dari 8 pin. Sinyal analog dan sinyal digital biasanya digunakan sebagai saluran utama backbone pada LAN (Local Area Network). Kabel jenis twisted pair terdiri atas beberapa kategori pada karakteristik transmisinya, sehingga masing-masing kategori mempunyai laju data yang berbeda untuk bermacam aplikasi komunikasi. Yang pertama yaitu hanya digunakan untuk komunikasi suara, biasanya digunakan untuk kabel telepon. Yang kedua, dapat menghubungkan perangkat yang karakteristik transmisinya sampai dengan 4 Mbps atau local talk. Yang kategori ketiga digunakan untuk transmisi dengan maksimum laju data sampai dengan 10 Mbps sampai 16 megabit per second atau internet. Yang keempat digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik laju transmisinya sampai dengan 20 MHz atau 16 megabits per second token ring. Untuk kategori kelima digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya sampai dengan 100 MHz, dikenal dengan istilah fast ethernet. Kemudian ada kategori 5E, merupakan perbaikan kualitas dari kategori 5 walaupun laju datanya tetap sama. Yang ke-6 dan 7 digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan karakteristik transmisinya 250 sampai 600 megabit per second. Kualitas baik dapat menyampaikan data dengan laju 1 gigabits per second, dikenal dengan istilah gigabit Ethernet. Karakteristik kabel jaringan koaksial, yakni menggunakan 2 buah konduktor dengan pusat berupa inti kawat padat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililiti lagi oleh kawat berselaput konduktor. Kabel tembaga atau center core yang terletak di tengah-tengah ini berfungsi sebagai media konduktor listrik. Untuk lapisan plastik atau dielectric insulator ini berfungsi sebagai pemisah antara kabel tembaga dan lapisan metal atau metallic shell yang melingkupinya. Untuk lapisan metal atau metal shell ini berfungsi sebagai pelindung terhadap gangguan interferensi elektromagnetik yang berasal dari sekeliling kabel. Kemudian lapisan plastik atau plastik jaket ini berfungsi sebagai pelindung bagian terluar dari kabel itu sendiri. Selain komponen tadi, karakteristik kabel jaringan koaksial secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut, yaitu
kecepatan dan keluaran transmisi data 10 sampai 100 MB per second. Kemudian biaya rata-rata per node murah. Kemudian media dan ukuran konektor medium. Serat optik terdiri dari dua bagian, yaitu cladding dan core. Cladding adalah selubung dari core. Pembagian serat optik dapat dilihat dari dua macam perbedaan. Satu, perbedaan mode yang didapatkan. Yang pertama, single mode. Serat optik dengan core yang sangat kecil, diameter mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk ke dalam tidak terpantul-pantul ke dinding atau ke cladding. Yang kedua adalah multi mode. Serat optik dengan diameter core yang agak besar membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding, yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Yang kedua, berdasarkan indeks bias core. Step index. Pada serat optik step index, core memiliki indeks bias homogen. Yang kedua adalah grade index. Indeks bias core semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada grade index, pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat grade index memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Untuk konfigurasi yang pertama adalah point-to-point digital, yaitu merupakan transmisi gelombang mikrodigital yang terjadi antara satu titik dengan satu titik lain. Sistem ini menggunakan antena parabola sedemikian rupa sehingga gelombang yang dikirim memiliki perarahan atau directivity yang tinggi dengan daerah berkas beam area yang sempit, yang dikenal dengan antena direksional. Yang kedua adalah konfigurasi point to multipoint digital, yaitu merupakan transmisi gelombang mikrodigital yang terjadi antara satu titik master ke banyak titik remote atau sebaliknya. Menara yang berfungsi sebagai master dilengkapi dengan antena yang bersifat segala arah atau omnidireksional agar dapat menerima dan mengirimkan informasi ke dari dan ke banyak arah, sehingga dapat menjangkau ke daerah-daerah lokasi remote yang luas. Sedangkan menara remote menggunakan antena terarah atau direksional. Pada umumnya yang digunakan adalah berbentuk parabola. Transmisi dengan jarak 30 sampai 60 km atau lebih digunakan repeater sebagai regenerator sinyal agar informasi yang diterima sesuai dengan data yang ditransmisikan. Transmisi pada area relatif sempit tidak membutuhkan repeater karena jarak antara pengirim dan penerima tidak terlalu jauh. Pada keadaan ini, variabel jarak tidak banyak berpengaruh pada transmisi sinyal. Master dan remote masing-masing dilengkapi dengan modul radio dan multiplexer yang selanjutnya dihubungkan ke piranti komunikasi seperti PABX atau Private Automatic Band Exchange untuk layanan telepon, ke modem untuk transmisi data dan sebagainya. Selanjutnya, agar komunikasi satelit bisa berfungsi efektif, biasanya diperlukan orbit stasioner dengan memperhatikan posisi di atas bumi. Sebaliknya, stasiun bumi tidak harus saling berada di garis pandang sepanjang waktu untuk menjadi stasioner.
Satelit harus memiliki periode rotasi yang sama dengan periode rotasi bumi. Kesesuaian ini terjadi pada ketinggian 35.784 km. Dua satelit yang menggunakan band frekuensi yang sama, bila keduanya cukup dekat, akan saling mengganggu. Untuk menghindari hal itu, standar-standar terbaru memerlukan 4 derajat ruang. Untuk pengaplikasiannya ini suatu revolusi dalam teknologi komunikasi dan sama pentingnya dengan serat optik. Aplikasi terpenting untuk satelit lainnya diantara adalah 1. Distribusi siaran TV, yang kedua transmisi telepon jarak jauh, yang ketiga jaringan bisnis swasta. Ada beberapa karakteristik komunikasi satelit dapat diuraikan. Yang pertama, akibat jarak yang panjang terdapat penundaan penyebaran atau delay kira-kira 1/4 detik dari transmisi dari suatu stasiun bumi untuk ditangkap oleh stasiun bumi lain. Di samping itu, muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kontrol error dan flow control. Yang kedua, gelombang mikro merupakan sebuah fasilitas penyiaran dan ini sudah menjadi sifatnya. Beberapa stasiun dapat mentransmisikan ke satelit, dan transmisi dari satelit dapat diterima oleh beberapa stasiun. Sekian video tugas dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.